Nah, bulan Juni ini, ya selama bulan Juni ini kita akan belajar tentang satu tema yang diberikan kepada setiap kita, itu berbicara tentang building a legacy. Ya, building a legacy, membangun sebuah warisan. Berbicara tentang legacy, berbicara tentang warisan, sebagian orang mungkin berpikir bahwa warisan itu adalah tentang harta kekayaan, harta benda yang bisa diteruskan kepada anak, kepada cucu dan generasi selanjutnya. Apakah itu rumah, ya, apakah itu tanah, apakah itu emas, saham mungkin, atau tabungan US dollar. Ya, kita berdoa untuk bangsa ini, ya, supaya pasar tetap mempercayakan kepada pemerintah. Ya, sekarang US dollar sudah mau capai 18.300 lebih ya. Ya, kita terus berdoa buat pemerintah, buat kebijakan-kebijakan yang ke depan yang mungkin akan dijalankan, ya, sehingga kita melihat oleh karena anugerah dan kebaikan Tuhan buat bangsa ini, ekonomi ini tetap berjalan dengan stabil, dengan lebih baik, ya. Namun pandangan Alkitab memberitahukan bahwa mewariskan harta benda itu bukanlah bukan sesuatu hal yang salah, ya. Kalau harta itu diperoleh dengan cara yang benar, ya, juga merupakan anugerah dan berkat yang bisa kita wariskan kepada anak cucu kita. Nah, dalam tema building a legacy, kita akan belajar bahwa warisan tidak hanya berbicara tentang harta benda yang ditinggalkan kepada keturunan, tetapi juga warisan berbicara tentang janji Tuhan. Janji Tuhan yang mau kita teruskan kepada generasi selanjutnya. Tanggung jawab yang Tuhan, terlalu keras enggak mic-nya? Enggak ya? Biar enggak ngantuk. Yang ngantuk langsung kaget gitu ya. Tapi ada tanggung jawab yang mau Tuhan, ya, berikan, dipercayakan kepada saudara dan saya yang mau diteruskan juga kepada generasi-generasi selanjutnya, ya. Amsal 13 ayat yang ke-22 firman Tuhan katakan begini, orang baik meninggalkan warisan bagi anak cucunya. Saya ulangi, orang baik meninggalkan warisan bagi anak cucunya. Ayat ini menunjukkan bahwa mempersiapkan warisan bagi generasi berikutnya adalah sesuatu hal yang sangat baik, sesuatu hal yang sangat bijaksana, dan bahkan harus dikerjakan oleh saudara dan saya. Ya. Orang baik adalah orang yang takut akan Tuhan. Orang yang selalu memikirkan tidak hanya dirinya sendiri, tapi dia juga memikirkan, selalu senantiasa memikirkan generasi berikutnya. Mereka memahami bahwa iman yang sejati itu tidak berhenti kepada satu generasi. Iman yang sejati itu tidak berhenti pada diri kita sendiri, tetapi harus diwariskan kepada generasi selanjutnya. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, orang bijak tidak hanya membangun untuk hari ini, tapi dia senantiasa memikirkan generasi berikutnya. Bagaimana cara orang bijak dalam membangun sebuah legasi?
Mereka terlihat dari cara mereka menghidupi sebuah nilai di dalam kehidupan mereka, dalam tindakan, dalam perkataan, dalam sebuah keputusan, ya, cara mereka mendidik anak-anak mereka, membangun keluarga di dalam bekerja, kemudian hidup di dalam kebenaran, ya, mengajarkan nilai-nilai iman kepada anak-anak. Tidak hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan mereka, sekolah mereka, makan mereka, pakaian mereka, dan lain sebagainya. Tapi kita mau sebagai generasi yang Tuhan percayakan pada saat ini, kita mau menghidupi nilai-nilai Kristus di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, ya. Hari ini kita akan belajar satu firman Tuhan yang berkaitan dengan tema Building a Legacy. Dalam Kejadian 17 ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-7 dan 9. Ya. Beginilah firman Tuhan. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal. Supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Lagi firman Allah kepada Abraham, engkau harus memegang perjanjianku, engkau dan keturunanmu turun-temurun. Ya, ini luar biasa sekali. Ayat dalam firman Tuhan ini berbicara tentang perjanjian Allah, ya, dengan Abraham, yaitu sebuah perjanjian yang Tuhan tetapkan bukan hanya kepada Abraham saja, ya, tetapi juga kepada keturunannya, turun-temurun. Kata firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu. Tuhan tidak hanya memikirkan pada satu generasi. Oleh sebab itulah nilai-nilai apa yang kita hidupi pada saat ini, ya, ingat Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana kehidupan kita pada saat ini, nilai apa yang kita hidupi, itu memberi dampak nyata kepada generasi selanjutnya, memberi dampak nyata. Jarang orang menyadari akan hal ini. Oleh sebab itulah kita hidup sebagai orang percaya tidak boleh serampangan, Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan. Sadar atau tidak sadar bahwa dampaknya nyata bagi generasi selanjutnya. Ya, ketika saudara dan saya membangun kehidupan bersama, ya, Tuhan hari ini sebenarnya kita sedang membangun sebuah warisan rohani, ya, untuk masa depan generasi kita. Di dalam kitab Kejadian 17 ayat yang ke-7 dan 9 tadi kita belajar bahwa warisan yang sejati itu tidak dimulai dari kemampuan manusia, tetapi dari janji Tuhan. Ya. Tapi dari janjinya Tuhan. Kita ingat tadi firman Tuhan yang disampaikan, siapa yang mendahului? Tuhan berbicara kepada Abraham, ya, dan menyatakan janjinya kepada Abraham. Jadi bukan kemampuan manusia, tapi Tuhan yang memulainya. Janji Tuhan tidak secara otomatis. Ketika Tuhan berjanji tidak secara otomatis berlanjut dari generasi ke generasi. Tapi janji Tuhan itu harus dipegang. Dipegang teguh. Harus dijaga janji firman Tuhan itu. Harus dipelihara dan kemudian diupayakan bagaimana supaya janji firman Tuhan itu bisa diwariskan kepada generasi ke generasi selanjutnya. Janji Tuhan akan dapat terus bertahan sampai generasi ke generasi jika setiap generasi memilih untuk hidup di dalam janji Tuhan itu. Baru kemudian janji firman Tuhan itu, ya, bisa
diwariskan. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, Abraham memberikan kita teladan kepada setiap saudara dan saya. Ya, dia orang yang taat, dia orang yang sungguh-sungguh taat kepada janji Tuhan, karena dia tahu bahwa janji Tuhan itu tidak pernah gagal. Apa yang Tuhan perjanjikan, itu yang Tuhan akan kerjakan di dalam kehidupan saudara dan saya. Saya bacakan di dalam Mazmur 12 ayat yang ke-7. Firman Tuhan katakan begini. Janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji, 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Janji Tuhan itu adalah janji yang murni. Ya, kalau manusia bisa berubah-ubah, sekarang dia katakan A, besoknya bisa B, bahkan mungkin tidak harus menunggu besok. Ya. Manusia sangat gampang untuk merubah pikiran, tergantung situasi dan kondisi, tergantung perasaannya dan lain sebagainya. Ya, oleh sebab itulah manusia tidak selalu dapat menepati apa yang diperkatakan, apa yang diperjanjikan. Namun Tuhan tidak pernah gagal dalam memenuhi setiap janji yang dinyatakan buat saudara dan saya. Amin. Ya. Jika Tuhan berjanji untuk menyertai, pasti itu akan dikerjakan. Jika Tuhan berjanji untuk tidak meninggalkan, seperti halnya Yosua, Tuhan berjanji untuk tidak meninggalkan dia, Tuhan akan lakukan itu. Tuhan berjanji untuk memelihara kehidupan saudara dan saya, itu akan dikerjakan. Kalau Tuhan berjanji untuk menolong saudara, itu juga Tuhan akan kerjakan. Kalau Tuhan berjanji untuk memberikan kekuatan kepada saudara dan saya, kalau kita hidupi janji itu, maka itu Tuhan akan kerjakan di dalam kehidupan saudara dan saya. Amin. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan. Oleh sebab itulah, pegang janji Tuhan, hidupi di dalam kehidupan kita. Ya. Saya ceritakan satu kisah nyata ya. Seorang yang bernama George Mueller. Ya, ini dia gambarnya. Ya. Dia hidup di tahun 1800-an. Dia adalah seorang penginjil, evangelis ya. Tuhan mempercayakan dia sebuah visi. Dan visinya ini enggak biasa. Ya. Tuhan suruh dia untuk merawat anak-anak yatim. Merawat anak-anak yatim. Kemudian ada tambahan lagi, tanpa harus meminta uang dari siapapun juga. Biasanya kalau saat ini ada banyak yayasan mungkin yang dibangun untuk merawat anak-anak yatim. Pasti mengharapkan sekali bahwa ada sponsor ya, ada donatur tetap. Tapi George Mueller ya taat akan visi yang Tuhan nyatakan buatnya tanpa harus minta dana. Padahal dia juga bukan orang yang berkecukupan. Dia juga orang yang berkekurangan. Ya. Tapi George Mueller percaya bahwa jika Tuhan yang memberi janji, maka Tuhan juga akan yang menyediakan. Suatu ketika, Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, suatu ketika ya, di pagi hari, anak-anak yatim yang dia rawat, yang dia pelihara, perlu sarapan. Mereka sudah duduk, ya. Mereka sudah duduk di meja makan, tapi makanannya nggak ada. Makanannya belum ada. Anak itu sudah menunggu, piringnya sudah ada di depan meja. Kemudian George Mueller menyuruh mereka untuk berdoa. Ya, berdoa dan bersyukur atas makanan yang akan disediakan oleh Tuhan. Makanannya nggak ada, belum ada.
Tapi George Muller mengajarkan anak-anak yatim itu untuk berdoa, bersyukur atas makanan yang akan disediakan Tuhan. Sama seperti halnya bangsa Israel. Ya, di padang gurun Tuhan menyediakan segala sesuatunya. Tak lama kemudian ada seorang yang mengetuk pintu panti asuhan. Dia adalah seorang pembuat roti. Dia katakan kepada George Muller, saya tidak bisa tidur semalaman. Tuhan menyuruh saya untuk membuat kue yang banyak dan kemudian harus membawanya ke sini. Itu tepat pada waktunya. Ya. Tepat pada waktunya ketika anak-anak itu membutuhkan sarapan untuk makan. Kemudian ada tukang roti yang Tuhan ketuk hatinya. Dan kemudian pada saat itu juga lewatlah gerobak penjual susu di depan panti. Dan tiba-tiba gerobaknya mengalami kerusakan. Kemudian dia memutuskan untuk memberikan semua dagangannya, susunya kepada anak-anak itu supaya tidak basi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Ya. Hidupnya menjadi bukti bahwa ketika sesuatu dibangun di atas janji Tuhan, ya, tidak tergantung kepada kekuatan manusia. Itu menjadi teladan, ya, itu menjadi satu kesaksian iman yang bisa diteruskan sampai pada saat ini. Ya, dia merawat lebih daripada 10.000 anak yatim dan tidak pernah kekurangan. Tanpa harus meminta dana kepada siapapun, Tuhan selalu menyediakan. Ya, dia selalu pegang apa yang menjadi janji Tuhan kepadanya. Nah, begitu juga di dalam kehidupan kita. Ya, begitu juga di dalam kehidupan kita. Mari kita belajar untuk hidup di dalam janji firman Tuhan itu. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita berdoa. Ya. Kekuatan doa, kuasa doa itu nyata. Doa itu bukan sesuatu kata-kata yang diucapkan saja, ya. Kata-kata indah yang diucapkan. Tapi ketika saudara beriman, ya, atas apa yang Tuhan perjanjikan kepada kehidupan saudara dan saya, maka doa kita menjadi doa yang memiliki kuasa. Amin. Ya. Ada 3 poin yang saya mau sampaikan pada hari ini yang berkaitan dengan janji Tuhan, ya, yang mau kita wariskan kepada generasi selanjutnya. Kita belajar dari Alkitab, kitab Abraham tadi, ya, dalam Kejadian 17 ayat yang ke-7 dan yang ke-9. Yang pertama adalah janji Tuhan adalah landasan, ya, landasan atau pondasi sebuah warisan, ya. Janji ini adalah landasan warisan. Saya bacakan lagi dalam Kejadian tadi, ya, pasal yang ke-7. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau. Aku akan, garis bawahi, aku akan mengadakan, A-nya huruf besar aku, ya, A-nya huruf besar. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dengan engkau serta keturunanmu, turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu, Allah keturunanmu. Segala sesuatu bisa bertahan lama ketika memiliki fondasi yang kuat. Ya. Sebuah bangunan seperti ini bisa berdiri kokoh hampir 30 tahun lebih ini bangunan. Saya lihat dari surat-suratnya, ya.
Saudara ada di sini selama 30 tahun, ya, tidak ada masalah, ya. Kenapa? Pondasinya kuat. Bahkan saya dengar ini rencana mau lantai 4. Jadi pondasinya dibuat untuk lantai 4. Begitu juga di dalam kehidupan keluarga. Pondasinya juga harus kuat. Suami dan istri di dalam keluarga punya pondasi yang kuat. Kalau tidak, maka sangat mudah sekali keluarga akan digoyahkan. Ya, akan digoyahkan. Pondasi itu bukan kemampuan, pengalaman, atau skill, atau koneksi kita, tapi melainkan janji Tuhan yang tidak tergoncangkan. Amin. Ya. Saya bacakan lagi, sekali lagi. Mazmur 12 ayat yang ke-7. Firman Tuhan katakan begini. Janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Janji Tuhan bagaikan perak yang teruji. Yang teruji 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Jadi Mazmur Daud ini memberitahukan, ya, bahwa pada saat itu keadaan masyarakat Israel dipenuhi dengan kebohongan, kepura-puraan, banyak tipu daya, ya. Banyak perkataan-perkataan dan ajaran-ajaran yang menyesatkan. Dunia dipenuhi dengan kata-kata manusia yang tidak bisa dipercaya lagi omongannya. Kemudian Daud menekankan bahwa hanya janji Tuhan itulah yang sempurna yang dapat diandalkan. Bukankah kita juga hidup pada zaman di mana kita akan sangat mudah sekali tertipu, ya. Banyak sekali, apalagi sangat susah membedakan mana realitas, mana yang enggak realitas. Ya. Kalau saudara nonton video ini benar enggak nih buatan AI atau realitas? Manusia sering banyak tertipu. Ya. Manusia sering banyak tertipu. Jadi oleh sebab itulah jadikan janji Allah sebagai pondasi di dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari. Ya. Bukan janji manusia. Jadi Abraham tidak memulainya dengan sesuatu yang besar, dengan tidak mudah. Ketika firman Tuhan ini disampaikan kepada Abraham, ketika janji ini disampaikan kepada Abraham, secara turun-temurun pada saat itu dia belum punya anak. Bagaimana mungkin secara logika nggak ada alasan buat dia untuk percaya akan janji firman Tuhan itu. Ya. Usianya sudah lanjut. Bagaimana dia bisa memiliki keturunan? Namun satu hal yang dia pegang adalah janji Tuhan. Dia pegang, dia jadikan dasar dalam kehidupannya. Makanya Roma 14 ayat yang ke-18 firman Tuhan katakan begini, sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa. Menurut yang telah difirmankan, menurut yang telah diperjanjikan Tuhan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Ya. Jadi sering sekali kita mencoba untuk membangun sebuah kehidupan di atas dasar yang salah. Kita punya jabatan mungkin. Ya, kita punya harta kekayaan, kita punya relasi yang kuat mungkin,
ya, dengan orang-orang kuat. Semua itu baik, tapi semua itu bisa berubah seketika. Jabatan saudara bisa seketika hilang. Ya. Harta kekayaan bisa seketika hilang. Jadi oleh sebab itu hal itu tidak bisa dijadikan sebagai sebuah pondasi utama di dalam kehidupan kita. Ya, hidup kita akan menjadi sangat mudah sekali untuk digoyahkan kalau hal itu yang kita jadikan pondasi dalam kehidupan kita. Ya. Sebaliknya, janji Tuhan tidak pernah berubah. Amin. Janji Tuhan itu tidak pernah berubah. Ya. Tidak tergantung kepada keadaan. Jika hidup kita dibangun di atas apa yang Tuhan katakan, kita memiliki dasar yang kokoh. Saya bacakan satu firman Tuhan dalam Matius 7 ayat yang ke-24. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Rumah yang berdirikan di atas batu itu memberitahukan kepada saudara dan saya rumah itu kokoh, kuat. Kalau ada badai, enggak roboh rumah itu. Tapi firman Tuhan katakan setiap orang yang mendengar perkataanku dan kemudian apa? Melakukannya. Jadi kalau kita ingin dan rindu punya pondasi yang kuat di dalam kehidupan kita, kita tidak hanya menjadi pendengar firman Tuhan, ya, tapi kita juga mau menjadi pelaku firman Tuhan. Amin, Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan. Pelaku itu artinya kita hidup di dalam firman Tuhan itu, dalam janji firman Tuhan itu kita hidup di dalamnya. Kita pegang janji itu, kita mempercayai 100% janji firman Tuhan itu, ya. Karena generasi kita tidak hanya pandai mendengar, tapi mereka melihat keteladanan daripada generasi orang tuanya. Ya, mereka mau melihat secara nyata kalau bilang mengasihi, dia melihat bagaimana orang tuanya mengasihi Tuhan. Ya, bagaimana orang tuanya melakukan firman, itulah yang dia lihat. Baru kita bisa menjadi teladan bagi anak-anak kita. Tidak hanya terus menasehati dengan firman, tapi tidak mau melakukannya. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ya sama dengan orang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Ya. Yang kedua, janji ini ditujukan untuk lebih dari satu generasi. Kejadian 17 ayat yang ke-7, keturunanmu turun-temurun, keturunanmu turun-temurun. Ya. Tuhan tidak bekerja di dalam satu generasi. Ia selalu berbicara dalam konteks generasi ke generasi. Rencananya selalu melampaui satu kehidupan generasi. Hidup kita bukan hanya tentang apa yang kita alami pada hari ini, tetapi juga tentang siapa yang akan datang setelah kita. Ya. Setiap nilai, setiap keputusan, cara hidup kita sesungguhnya memiliki dampak yang panjang. Ingat Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan. Ya. Sering kita lupa dengan hal ini. Saya juga diingatkan kembali. Ya, apapun bagaimana kita menjalani kehidupan kita pada hari ini, itu sesungguhnya memiliki dampak yang panjang. Ya. Dampaknya panjang. Kita ini bagian daripada rantai kehidupan. Kita dilahirkan dari orang tua, kemudian ada kita, nanti ada anak kita, ada cucu kita. Kita ada di bagian itu, di bagian rantai generasi itu. Ya. Dan rantai itu dibentuk oleh Tuhan.
Oleh sebab itulah Tuhan tidak melihat hanya pada satu generasi, termasuk bagaimana Tuhan merancangkan, ya, merancangkan sesuatu buat saudara dan saya. Bagaimana Tuhan berjanji, ya, kepada saudara dan saya, itu tidak hanya berlaku untuk diri kita sendiri. Karena itu hidup kita seharusnya tidak berpusat pada diri kita sendiri, ya, tapi pada tujuan yang lebih besar, ya. Jadi legasi menuntut kita untuk melihat lebih jauh, ya, dari apa yang terlihat sekarang. Apa yang kita lakukan pada hari ini, sekali lagi nilai-nilai apa yang kita hidupi dan keputusan yang kita ambil pada hari ini dan iman yang kita pegang itu akan membentuk generasi selanjutnya, ya. Kita tidak mungkin, ya, langsung dapat melihat hasil, ya, penggenapan janji firman Tuhan itu kadang-kadang tidak terjadi dalam satu generasi, tapi digenapi setelah melewati berapa generasi. Seperti halnya Tuhan menjanjikan tanah Kanaan kepada bangsa Israel, ya, itu dinyatakan kepada Musa. Tapi yang membawa bangsa Israel kepada tanah Kanaan adalah Yesua. Ya. Jadi penting sekali untuk kita hidup dengan kesadaran bahwa apa yang kita hidupi saat ini sesungguhnya kita sedang membangun sesuatu yang akan kita wariskan kepada generasi selanjutnya. Nah, yang ketiga, janji ini harus ditepati dengan sengaja. Janji ini harus ditepati dengan sengaja, ya. Saya bacakan lagi Kejadian 17 ayat yang ke-9. Lagi firman Allah kepada Abraham, engkau harus apa? Memegang perjanjianku, engkau dan keturunanmu turun temurun. Jadi janji Tuhan memang diberikan kepada saudara dan saya. Sering kita dengar janji firman Tuhan. Itu diberikan buat saudara dan saya. Tapi janji itu tidak secara otomatis bisa terwariskan secara terus-menerus. Tapi ada tanggung jawab yang Tuhan mau kehendaki buat saudara dan saya, supaya janji itu tetap kita bisa pegang, ya. Kita percayai janji itu, kita hidup di dalamnya. Kalau tidak demikian, kita tidak bisa meneruskan itu kepada generasi selanjutnya, ya. Banyak orang menerima iman tetapi tidak semua menjaganya dalam kehidupan sehari-hari. Mereka tahu kebenaran tapi tidak sungguh-sungguh menghidupinya. Akibatnya adalah firman Tuhan itu, janji Tuhan itu berhenti dalam satu generasi. Tidak bisa diwariskan dari generasi ke generasi, ya. Jadi sesuatu yang berharga, janji Tuhan itu bisa hilang dalam satu generasi. Hakim-Hakim 2 ayat yang ke-10. Firman Tuhan katakan begini. Apakah masih oke-oke saja? Bisa diikuti ya. Ada yang gini gitu ya. Puji Tuhan ya, saya melihat semuanya pada serius mendengarkan ya. Ini sangat penting sekali. Saya ketawa tapi ini sesuatu yang sangat penting ya. Karena apa? Karena saya diberkati. Saya yang diberkati terlebih dahulu sebelum saya sampaikan buat saudara dan saya, ya. Dalam Hakim-Hakim 2 ayat yang ke-10 firman Tuhan katakan begini, sesudah seluruh angkatan itu juga dikumpulkan kepada nenek moyangnya, bangkitlah angkatan lain yang tidak mengenal Tuhan ataupun perbuatan yang dilakukannya bagi orang Israel. Bangkitlah angkatan lain yang tidak mengenal Tuhan.
Firman Tuhan dalam Hakim-Hakim ini menunjukkan sesuatu yang sangat serius. Ya. Ada satu generasi muncul, generasi yang tidak mengenal Tuhan. Mereka tidak hanya tidak tahu bagaimana bercerita tentang Tuhan. Ya. Mereka tidak menghargai karya Tuhan, mereka tidak ada rasa takut sama Tuhan, ya. Hidup yang tidak takut akan Tuhan. Pengenalan Tuhan tidak ada kepada generasi ini. Mereka melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Ketika Tuhan dilupakan, maka arah hidup menjadi kehilangan kebenaran. Ketika Tuhan dilupakan, arah hidup menjadi kehilangan kebenaran. Jadi menjaga janji Tuhan itu harus dengan kesadaran bahwa kita tidak berdiri sendiri. Kita tidak hanya hidup untuk diri kita sendiri saja. Ingat Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan. Pada saat ini apapun yang kita lakukan, kita tidak hanya hidup untuk diri kita sendiri saja. Kita juga sedang membentuk orang lain melalui kehidupan kita sehari-hari, ya, melalui tindakan kita. Cara kita hidup sehari-hari itu harus menjadi contoh. Ya. Anak-anak kita, generasi berikutnya bukan tidak mau kenal Tuhan, dia sangat merindukan, dia ingin tahu siapa Tuhan Yesus. Bukan tidak mau ke gereja, dia sangat merindukan sesuatu dalam kehidupan mereka. Ya. Tapi mereka tidak hanya mau mendengar saja. Orang tuanya menasihati, ayo ke gereja. Tapi orang tuanya tidak sungguh-sungguh mau jadi pengiring Yesus. Ya. Ayo berdoa, tapi di rumah tidak ada mesbah doa sama sekali. Ya. Tidak ada sama sekali berdoa. Tidak ada sama sekali baca firman Tuhan di rumah. Ya, orang tua saya ingatkan. Ini suatu hal yang sangat serius. Ya. Bagaimana kehidupan kita pada saat ini itu dilihat oleh anak-anak kita. Kalau melihat anak kita menjadi anak yang takut akan Tuhan, itu dilihat bagaimana cara kita menjalani kehidupan kekristenan kita pada saat ini. Ya. Anak-anak itu pintar meniru. Tidak hanya mendengar, ya. Mereka mau melihat bagaimana orang tuanya. Dia melihat teladan yang nyata dari orang tuanya, dari generasi yang ada pada saat ini. Ya. Dia mau melihat sesuatu yang bisa benar-benar yang dijadikan teladan dalam kehidupannya. Nah, legasi yang kuat selalu dibangun di atas janji Tuhan. Ya. Tuhan sudah memulai perjanjiannya. Dan kita dipanggil untuk menjaga dan meneruskannya. Nah, pertanyaan saya sebagai refleksi buat saudara dan saya, ibu saudara yang dikasihi Tuhan. Pertanyaan saya buat kita semua pada hari ini. Apakah kehidupan yang kita jalani pada saat ini? Sekali lagi, apakah kehidupan kekristenan yang kita jalani pada hari ini itu sungguh-sungguh akan membuat generasi selanjutnya menjadi generasi yang takut akan Tuhan, yang mau benar-benar sungguh mengenal Tuhan. Ya, coba kita koreksi, coba kita review, kita renungkan di dalam kehidupan kita. Jika kita membangun segala sesuatunya atas janji Tuhan, ya maka legasi kita tidak akan berhenti sampai pada kita saja, tapi saya percaya ya itu akan terus. Saya kasih ilustrasi, ya, seorang pelari estafet membawa obor, ya. Ini ada api, ini ada. Dia berjalan di dalam kegelapan bawa obor dan tugas dia namanya pelari estafet adalah
menyerahkan tongkat obor ini kepada generasi selanjutnya. Ya. Dan api ini harus dia jaga, jangan sampai mati. Jangan sampai dia menyerahkan obor ini kepada generasi selanjutnya, kemudian tidak ada apinya lagi. Ya. Ketika obor yang dengan api itu mau diestafet kepada generasi selanjutnya, obornya harus tetap menyala. Tapi kemudian kalau obornya mati, ya, maka generasi selanjutnya akan berjalan di dalam kegelapan. Jadi obor itu harus tetap menyala. Janji itu harus dihidupi di dalam kehidupan kita. Janji firman Tuhan itu harus dihidupi di dalam kehidupan saudara dan saya. Amin. Bisa dipahami ya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ya. Itu yang bisa saya sampaikan pada hari ini, dan saya percaya bahwa firman Tuhan pada hari ini jatuhnya tidak di tanah yang berbatu, tapi di tanah yang subur. Dan saya akan melihat buah